Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Eka Lukus Mawardani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nasionalisme yang revolusioner. Sebagai seorang terpelajar, Soekarno muncul sebagai pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tahun 4 Juli 1927. Partai itu bersifat revolusioner. Sebelumnya, partai itu bernama Parlemen Study Club yang dipimpin oleh Soekarno hingga Desember 1929 yang berjumlah 100 anggota. Soekarno juga turut serta memprakarsai berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau disebut PPPKI pada tahun 1927. Pada tanggal 28 Oktober 1928, organisasi ini ikut menyertakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa yang satu, dan bahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Dan pernyataan Sumpah Pemuda ini membawa dampak luas bagi masyarakat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat. Perlawanan terhadap kekuasaan kolonial pada masa pergerakan banyak berbasis pada masalah perkumpulan agama. Karena gerakan-gerakan yang cenderung keras, komunis, merupakan target langsung dari Belanda. Sementara itu, Partai Nasional Indonesia atau PNI terus menggelorakan program-program perjuangan. Kritik tajam terhadap kekejaman kolonialisme dan imperialis terus dilancarkan. Oleh karena itu, PNI di bawah pimpinan Insinyur Soekarno terus mendapat tekanan dari Belanda. Karena aksi-aksi dengan radikal terhadap pemerintah Belanda akhirnya ditangkap dan diadili. Namun, sebelum vonis pengadilan dijatuhkan, Insinyur Soekarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat para pejuang. Yang kemudian pidato tersebut diberi nama dengan judul Indonesia Menggugat. Dengan adanya pidato tersebut, Insinyur Soekarno akhirnya dijatuhi hukuman kurungan selama 4 tahun di penjara Sukamiskin. Dan selama Insinyur Soekarno menjalani masa kurungannya, PNI terpecah menjadi dua bagian, yaitu Partai Indonesia atau Partindo yang dipimpin oleh Sartono dan Pendidikan Nasional Indonesia Baru yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Syahrir. Namun, setelah terbebasnya, Soekarno lebih memilih untuk bergabung pada Partai Indonesia. Lalu, apa perbedaan dari dua organisasi tersebut? Jika Partai Indonesia atau Partindo lebih menekankan pada mobilisasi massa, sedangkan Muhammad Hatta dan Syahrir lebih menekankan pada organisasi kader yang menentang tekanan pemerintah kolonial Belanda dengan keras dan menanamkan pemahaman ide nasionalisme. Namun, demikian kedua strategi politik itu belum mencapai hasil yang maksimal, yang akhirnya membuat ketiga tokoh itu ditangkap dan diasingkan oleh Belanda pada tahun 1993. Soekarno diasingkan di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia ditempatkan di sebuah rumah yang konon rumah itu milik Haji Abdullah bersama keluarganya selama 4 tahun, yaitu dimulai pada tahun 1934 sampai 1938. Soekarno diisolasi dan dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan. Namun, ide dan semangat nasionalismenya tidak pernah padam. Dari sini, Soekarno sering sekali merenung di bawah pohon sukun dekat rumah itu yang memiliki 5 cabang. Ia merenungkan nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman praaksara. Nilai-nilai itulah yang kemudian dirumuskan menjadi nilai-nilai dalam Pancasila. Dan nama Pancasila sendiri berasal dari pohon sukun yang bercabang 5 dan sukun yang memiliki 5 sirip kanan, 5 sirip kiri, dan tengah. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah tolong dimaafkan, dan bila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih.